Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri dari prodi PGMI kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dalam perspektif pendidikan Islam. Menjelaskan tentang tema, yaitu apa temanya? Tujuan kurikulum pendidikan dalam pandangan Islam. Yang apa? Yang membentuk karakter. Jadi pertama, bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan Islami. Kedua, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, berkesinambungan. Kemudian lahirnya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dan yang terakhir adalah karakter dan adab. Yang pertama yaitu bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan Islami. Itu apa? Jadi siswa mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan juga menanamkan kepercayaan dalam pemikiran pada hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan jiwa rohani. Jadi tujuan yang pertama yaitu menanamkan kesadaran pada siswa akan nilai-nilai Islam itu sendiri, agar dalam kehidupan sehari-hari mereka menerapkan hukum-hukum Islam, atau seolah-olah mereka itu tidak perlu diawasi karena mereka bahwasanya ingat bahwa Islam adalah agama mereka dan mereka memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, berkesinambungan, yaitu gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amal teori dalam hidup, dan materinya adalah meliputi masalah akidah, keimanan, syariah, keislaman, dan akhlak ihsan. Jadi di sini kita paham bahwasanya Islam juga bertujuan untuk apa? Untuk penerapannya. Mereka itu memiliki mereka memiliki keyakinan atau memiliki kesadaran penuh bahwasanya hidupnya itu dilandaskan oleh tauhid, syariah, dan akhlak. Apabila tiga ini udah terbentuk dalam manusia, insya Allah dia pasti menjadi seorang yang taat. Apalagi dalam masalah keilmuan, dia pasti akan memperolehnya dengan barokah, dengan berkah. Kemudian lahirnya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Jadi tiga ini bersumber dari tiga ajaran pokok, yaitu rukun iman, Islam, dan ihsan, yang ada dalam hadis 2. Kalau tidak percaya bisa dilihat. Apabila tiga hal tersebut telah menancap pada diri seorang pelajar, maka terbentuklah kepribadiannya sebagai orang muslim, karena dalam dirinya telah tertancap sebuah keimanan kepada Sang Pencipta. Jadi inilah pentingnya karakter. Kalau seseorang sudah memiliki karakter, apalagi seorang pelajar, maka bahwa bisa dipastikan dia akan sukses dunia dan akhirat, karena tujuan hidupnya bukan hanya untuk dunia, melainkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita cari di dunia ini, khususnya terpenting untuk para pelajar. Kemudian karakter dan adab. Nah, landasannya adalah ini. Ta'allamal adab qabla an ta'allamal ilma, yaitu pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Karena kenapa? Bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Itulah pentingnya adab dalam setiap pembelajaran atau setiap kegiatan. Orang akan dilihat dari tindak tanduknya. Percuma orang itu ilmunya setinggi langit, tapi dia tidak bermoral, tidak beretika. Itulah pentingnya adab. Yang kedua tema saya yaitu pentingnya kurikulum yang diikat dengan Islam. Apa sih pentingnya? Pendidikan itu dikuasai oleh orang umat muslim. Apa yang terjadi? Pertama, kita lihat sejarah. Kita harus tahu sejarah emas pendidikan Islam. Di sini dari sejarah emasnya kita dapat belajar bahwa kesuksesan pendidikan Islam itu bagaimana. Kemudian yang kedua, dasarnya pendidikan Islam itu apa. Terus yang ketiga, selain melihat keemasan, kita juga melihat kelemahan. Yaitu kelemahan maksudnya itu apa? Yaitu sejarah kelamnya. Bagaimana Islam itu bisa runtuh agar kita bisa mempelajari ke depannya
kita bisa mengambil yang lebih baik lagi dan tidak terulang kesalahan yang sama lagi. Makanya kita juga harus mengetahui sejarah kelam pendidikan Islam. Kemudian yang keempat yaitu mengapa harus dengan Islam. Pertama, sejarah emas pendidikan Islam, yaitu pertama, pendidikan di masa kejayaan Islam pada abad 8 mampu mendongkrak seluruh lini kehidupan masyarakat. Kemudian berkembangnya berbagai kajian dalam bidang filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, astronomi, kedokteran, kimia, dan sejarah, dan masih banyak lagi. Kemudian lahirnya lembaga-lembaga pendidikan seperti perpustakaan, dar al-kutub, observatorium, dan rumah sakit, masjid kan, serta ribat dan zawiyah dan madrasah. Kemudian lembaga pendidikan inilah yang menghantarkan dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Jadi dalam masa Abbasiyah itu di masa itu ilmu pendidikan di puncaknya itu di masa Abbasiyah. Karena kenapa? Karena Islam itu memegang penuh atas kendali pendidikan. Kemudian pentingnya kurikulum yang diikat dengan Islam. Apa dasarnya? Dasarnya apa kita lihat? Dasar pendidikan dalam Islam yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Saat itulah terlahir sebutan bagi kaum terpelajar sebagai kaum adib. Ada pula kaum fakir. Jadi sejatinya seorang muslim itu tidak ada yang namanya finish dalam belajar. Mereka terlahir di dunia itu adalah sebagai pelajar, sebagai kaum yang harus belajar. Karena minal mahdi ilal lahdi, tidak ada habisnya. Kemudian kita sampai pada sejarah kelam. Bagaimana Islam itu bisa hancur dalam pendidikannya. Kenapa? Di situ karena dinasti Abbasiyah sudah mulai runtuh. Nah, ini kita lihat. Sejarah kelam. Pertama, keruntuhan Daulah Abbasiyah sebagai suatu kedaulatan yang besar serta terjadinya jurang pemisah antara kekhalifahan dan komunitas keagamaan. Jadi ketika negara sudah tidak memegang kendali atas pendidikan, disitulah sudah mulai adanya keruntuhan dalam pendidikan. Hingga apa? Hingga aksi tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan Daulah Abbasiyah dan membakar seluruh buku ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad, hingga sungai yang ada pada Baghdad itu sampai hitam dengan tinta. Sungguh kejamnya. Maka disitulah mulai keruntuhannya pendidikan. Bahwa bahkan ada yang berpendapat seperti ini. Apabila waktu Daulah Abbasiyah itu tentara Mongol tidak membakar perpustakaan, tidak membuang buku, maka kita bisa hidup 10 tahun ke depan. Jadi bentuk pembakaran atau pemberontakan itu adalah kita kemajuan ini telat seperti itu, telat selama 10 tahun. Begitu. Pentingnya itu apa sih? Pentingnya diikat dengan Islam. Langsung saja kita lihat. Jadi, mengapa harus Islam? Pertama, kita bisa lihat yaitu Ibnu Sina. Ketika Islam itu mengatur sebuah pendidikan, maka terlahirlah Ibnu Sina, yaitu bapak dengan penemu bahkan bisa pencetus lah ilmu pengetahuan dalam kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Dan beliau adalah seorang muslim. Kemudian bapak algoritma yaitu Al-Khwarizmi. Kemudian ada juga ahli kimia yaitu Jabir bin Hayyan dan masih banyak lagi. Dari sini kita bisa lihat Islam bisa menciptakan atau mencetuskan banyak sekali ilmu. Maka dari itu kita belajar harus berdasarkan Islam, harus diikat dengan Islam agar kenapa? Kita bisa belajar dengan ikhlas dan meraih ridha Allah. Bukan hanya sekedar materi, tapi juga bagaimana pahala yang kita dapat, kemanfaatan yang kita dapat, dan bagaimana kita menyalurkan ilmu kita kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.